Selamat pagi, bertemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Masih bersama saya Maudy Kusnai dan juga dua panelis saya. Selamat pagi Mbak Oki Setiana Dewi. Selamat pagi, assalamualaikum ibu-ibu. Semoga sehat. Amin, ya, insya lagi Allah. sibuk dengan 3 I-nya ya. Islam itu indah. Karena Ustaznya lagi nggak ada, mudah-mudahan tetap bisa segar di sini. Mbak Vera, sehat? Alhamdulillah, makin lebar malah sebetulnya saking Itu sehat. bahagia namanya Mbak Vera. Ini Mbak Vera, Mbak Oki dan juga pemirsa di rumah ya. Ada yang mengatakan gini, cintailah orang tuamu dengan sungguh-sungguh. Karena cinta orang tua itu tidak pernah menghadirkan air mata kesedihan. Begitu katanya. Tapi berbeda dengan sahabat perempuan kita pagi hari ini yang mengalami KDRT dari kedua orang tua. Artinya dari bapak dan ibunya sejak berusia 4 tahun. Bagaimana kisahnya? Saya panggilkan dulu sahabat perempuan kita, Rosa. Selamat pagi Rosa. Terima kasih sudah datang ya. Silakan dan Mbak Vera. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Ya. Silakan silakan. Mbak Rosa duduk di sini. Rosa, sekarang usianya berapa? 23. Rosa sendiri mengirimkan email ke Curahan Hati Perempuan ingin cerita bahwa pernah mengalami kekerasan dari usia balita. 4 tahun. 4 tahun? Iya. Apa yang terjadi pada saat 4 tahun itu? Saat saya berusia 4 tahun, saya mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik itu pas saya usia 4 tahun, saya mengalami pernah mau dibunuh. Mau dibunuh Iya, sama ibu. dengan tindakan apa misalnya? Waktu itu gara-gara Gara-gara? saya ngambil piring terus jatuh kesandung pembatas kamar mandi, jatuh lalu tengkurap, terus ibu mojokin saya ke dinding terus ngambil pecahan piring sambil bilang, kamu bandel banget ya, kamu mau ibu bunuh. Di situ saya minta, ampun bu, ampun, jangan. Ya udah. Terus sering lihat kekerasan fisik ayah ke ibu. Ibu berantem sama ayah pada saat saya sedang tidur. Terus rambut ibu tuh dijambak-jambak sama bapak, diseret-seret. Di situ posisi perasaan saya usia 4 tahun udah merasakan kekerasan verbal, kekerasan fisik, melihat orang tua cekcok, sering sekali melihat itu. Kalau kekerasan yang dilakukan kepada kamu itu bentuknya seperti apa? Tadi kan diancam gitu ya dengan pecahan piring gitu. Iya. Pada usia 4 tahun padahal kamu nggak sengaja untuk melakukan itu. Yang lain? Yang lain ada ketika malam-malam pas mati lampu. Di situ posisi di rumah ada 3 orang, ibu, saya, sama kakak. Di situ saya punya peliharaan kucing. Ya, kucing saya itu tidur di atas kasur ya. Nggak taunya pada saat keadaan mati lampu, itu kucing buang air besar di atas kasur. Selesai ibu mandi, ibu mergokin ada kotoran kucing di atas kasur. Nah, abis itu ibu marahin saya sama kakak saya. Lalu dibawa ke ruang tengah sampai kita tuh ketakutan mojok. Terus ibu ngambil pisau, langsung gini, kamu ya bandel banget, tanggung jawab kamu. Kucing itu udah buang air di atas kasur. Kamu mau ibu bunuh? Ya, terus kakak ngomong, jangan bu, jangan, minta ampun, jangan begitu. Saya pun juga ngomong, bu, jangan ya bu, jangan.
mau hidup. Ya udah, terus ibu seketika ngomong, ya udah jangan nakal, buang kucingnya. Saya di situ benar-benar ngerasain yang seharusnya saya dapat kasih sayang, nggak dapat kekerasan fisik. Di situ saya ngerasain kekerasan fisik, ancaman-ancaman. Setiap kamu salah atau ada hal-hal seperti itu, ibu selalu marah dengan mengancam membunuh, begitu? Hampir seperti itu? Iya. Hanya pada saat kalian kecil saja, pada saat usia balita itu, atau pada saat remaja masih berlanjut? Sampai saat ini Sampai saat ini masih? masih. Terus pas saya usia 5 tahun kalau nggak salah, posisi saya nggak pakai baju, cuma pakai celana segini. Mbak Maudi tentu tahu ayunan yang dari kain. Iya. Saya minta dibuatkan sama ayah. Saya bilang sama ayah, ya buatin ayunan yang dari kain. Tapi ayah malah marah-marah, terus mendorong saya hingga saya tiarap. Lalu dia ngambil tambang yang buat jemuran, dicambuk ke saya. Dicambuk ke kamu? Iya, Di punggung gitu? iya sampai merah, dicambuk. Saya sampai bilang, Pak, ampun, ayah ampun, udah jangan. Kamu sih rewel banget, minta dibikin ayunan. Saya dicambuk berapa kali di punggung. Ibu nggak nolongin? Saat itu, ibu sedang main di rumah tetangga, lagi ngobrol. Terus saya lari-lari keluar. Saya ngadu ke ibu saya. Ibu, saya habis dicambuk sama ayah. Cuma gara-gara minta dibuatkan ayunan. Ibu bilangnya gimana? Saya lupa, udah lama. Baik. Mbak Vera, ini tadi yang saya sampaikan. Harusnya orang tua kan menjadi pelindung dan sumber di mana orang ketika anak merasa sedih, takut, ada tempat berlindung. Ini sebaliknya. Iya, ini Gimana, Mbak? tadi kan idealnya rumah tangga itu ayah, ibu support anak-anak secara emosional, pendidikan, ya, biologis. Tapi ada kalanya keluarga itu dysfunction. Maksudnya dysfunction apa gitu ya? Bapak aja melakukan kekerasan sama ibu, betul kan ya? Iya. Bapak kerja nggak sih? Bapak waktu itu kerja di sebuah perusahaan. Nah, ibu kerja nggak saat itu? Tidak. Tidak, ibu itu sibuk ngurus anak-anaknya, ngurus rumah tangga. Gini loh, nggak pernah ada yang tahu bahwa beban ibu rumah tangga itu luar biasa besar loh. 24 jam kali 7 kali 365 hari. Maksudnya ngurus suaminya, ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga, plus beban-beban ekonomi, beban lain-lain. Jadi ketika seorang perempuan ada dalam tekanan, plus tekanan emosional dari pasangannya, dia frustrasi. Ibu-ibu frustrasi, reaksinya adalah penuh kekerasan ke siapa? Ke orang paling dekat. Siapa orang paling dekatnya? Itulah dia dalam keluarga itu lucu deh. Cinta itu pusatnya di situ. Ada ibu, ayah, anak. Pusat cinta itu di situ, love, ya. Tapi kemudian pusat aggressiveness, pusat kekerasan juga di situ. Jadi saya khawatir Anda berada dalam keluarga yang chaos. Karena bapaknya pelaku kekerasan, ibunya tertekan, frustrasi. Anda adalah anak-anak yang menjadi korban maltreatment di rumah. Penanganan yang tidak tepat. Nah, maksudnya begini. Sebagai anak, ya, sebetulnya Anda punya hak, memang betul. Namun dalam situasi seperti ini, ya, Anda memang jadi korban, sayang. Bukan korban orang tua karena orang tua Anda pun korban. Ibu Anda adalah korban situasi ayah dan keluarga yang rumit. Ayah Anda pun korban dari situasi ekonomi yang sulit. Sebagai rakyat yang sulit gitu loh. Jadi kita semua dalam kondisi ini adalah korban. Ya. Begitu Mbak Maudi, sulit. Mbak Oki? Ya, idealnya kita menginginkan baiti janati, rumahku adalah syurgaku. Kita pulang ke rumah, tempat berteduh dari panas dan hujan, tempat mendapatkan kasih sayang, tempat saling bercengkrama satu sama lain, mendapatkan nasihat dari ayah dan ibu.
berkeluh kesah, dipeluk, dibelai, dicium, itu idealnya baiti janati. Namun ada beberapa kasus ternyata rumahku nerakaku. Justru mendapatkan nerakanya itu ada di rumah. Kenapa? Karena anggota keluarganya tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ayahnya tidak menjalankan imam dengan baik, dan ibunya juga tidak menjalankan fungsi sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dengan baik. Kita paham betul bahwa sebenarnya ibu adalah pendidik pertama dari semua pendidik. Bahwa ketika ibunya baik, dia bisa memberikan arahan yang baik untuk anak-anaknya menjadi baik, anak baik, masyarakat baik, jadi generasi yang baik. Tapi kalau ibunya sudahlah tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anaknya, penuh dengan kekerasan-kekerasan. Jadi keluarga ini terbiasa dengan kekerasan, sehingga khawatirnya pasti nanti ada dampak ke depannya. Dari kecil anak-anak yang peniru paling ulung ini, apa yang dia lihat dia tiru, apa yang dia dengar dia tiru. Dia lihat betul ada kekerasan, kata-kata kasar, kata-kata jorok, sehingga hati-hati berkata seperti itu, berbuat seperti itu, karena itu akan berdampak ke masa depan anak. Lihat nanti karakter anak, ada dampaknya dari kekerasan itu. Baik, ini akan menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut lagi, dan untuk itu tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Mengalami kekerasan fisik dari orang tuanya, melihat kekerasan dari ayah kepada ibu, dan kemudian berkali-kali mendapat ancaman dibunuh oleh orang tuanya sendiri sejak usia 4 tahun. Tadi Rosa juga sempat bilang kekerasan fisik iya, verbal iya. Kekerasan verbal yang paling menyakiti hati. Kalau verbal kan tidak langsung pada fisik ya, tapi kan hati sakit sekali ya. Apa yang perkataan ibu yang menyakitkan? Saat saya usia beranjak dewasa, di situ kan saya mulai jatuh, gak terlalu sukses. Ibu sampai bilang, ibu nyesal ngelahirin kamu. Gara-gara kamu, ibu jadi kere doang. Gara-gara kamu, Ibu jadi kere. jadi miskin. Ibu nyesal ngelahirin kamu. Cuma bikin susah orang tua aja. Gak bisa ngebahagiain orang tua. Apa yang kamu lakukan? Apa yang reaksi kamu seperti apa ketika mendengar ibu bicara gitu? Tekanan batin, stres. Di situ saya mikir, oh begitu buruknya ya diri saya. Terus ibu sampai bilang, kamu gak bakalan berubah, bakalan kayak gitu terus. Saya sampai bilang, saya sampai nyautin, Bu, saya bisa berubah Bu, jadi lebih baik lagi. Memang sekarang saya belum sukses, belum bisa ngebahagiain ibu. Tapi lama-lama kasarnya perkataan ibu sama saya terus berlanjut sampai saya itu depresi. Titik depresi kamu apa? Saat kamu rasanya benar-benar stres, sedih, kecewa, pasti ada marahnya. Apa yang kamu lakukan? Saya nyoba bunuh diri. Bunuh diri? Iya. Apa yang kamu lakukan? Saya waktu itu nyoba bunuh diri pas malam hari. Pertama ngelihat ada gunting, saya sayatin ke paha, cuma nggak mempan karena guntingnya tajam. Terus selintas ada pikiran, oh beli silet aja yang tajam di warung. Saya beli, saya udah niat dengan bunuh diri. Saya masuk ke kamar, saya tutup hordengnya, saya matiin lampu. Udah di situ saya udah nggak mikir apa-apa. Saya silat-silat tangan saya sampai dalam banget, sampai dagingnya itu kelihatan warna putih. Terus saya langsung ambil jaket, tiduran lemes, pingsan. Sampai pagi, ibu ngebangunin saya. Bangun Rosa, bangun ya Ros ya. Lihat tangan saya udah penuh darah. Apa reaksi ibu waktu itu? Waktu itu ibu saya langsung nangis, peluk saya.
kamu kenapa Ros? Kenapa kayak gini? Saya jelasin semuanya. Saya depresi, Bu. Jangan perlakukan saya seperti ini. Langsung orang tua saya minta maaf. Tapi setelah minta maaf itu, kekerasan verbal masih terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai masih sekarang. belum membaik. Belum. Kamu sudah coba bicara juga sama ibu? Sudah. Cuma ya begitu, tipe orang tua saya temperamental. Jadi mau bagaimanapun susah. Sudah bawaan dari sana. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak ke ibu dan ke bapak? Apa yang kamu mungkin memang sudah berkali-kali kamu coba sampaikan, tapi mungkin di sini mungkin lebih leluasa untuk kamu bicarakan sesuai dengan isi hati kamu. Boleh disampaikan apa yang ingin disampaikan? Ibu, ayah, Rosa mohon jangan melakukan kekerasan verbal lagi. Kalau Rosa punya salah apa-apa, jangan pakai kekerasan fisik. Itu jadi nggak bekas di kehidupan saya ketika besar. Mempunyai trauma besar, nggak bisa dihilangkan sama sekali. Trauma kecil saja masih nggak bekas sampai sekarang. Banyak trauma yang saya alami sampai saat ini. Beban pikiran, beban hati. Itu yang saya rasain sampai sekarang. Trauma. Masih membekas. Baik, Mbak Vera dulu ya, Mbak Oki. Mbak Vera, ini kita sudah lihat situasinya seperti ini. Apa yang bisa kita apa yang bisa disarankan untuk Rosa? Apa yang harus Untuk diperbuat bisa untuk Rosa? sampai ke level saran, kita harus paham dulu apa yang terjadi, Mbak Maudi. Ya, ketika orang tua memang cinta pada anaknya, please lakukan konfirmasi bahwa Anda memang cinta. Yang diterima oleh Rosa selama ini adalah kebalikannya, diskonfirmasinya. Maksudnya apa? Bukan I love you-nya, tapi I hate you. Aku nyesel lahirin kamu. Kamu mestinya mati, itu kata ibunya. Anak harusnya merasa bahwa dia diutamakan, dipentingkan. Boro-boro dipentingkan. Ada piring jatuh, piring pecah, piringnya yang diutamakan, bukan anaknya. Padahal piring itu benda, piring bisa dibeli lagi. Bahwa kotoran kucing bisa dibersihkan, tapi kotoran pada hati anak berupa dendam dan kemarahan yang ditujukan pada orang tuanya pada saat dia disiksa secara emosional, nggak bakal pernah hilang. Mengapa? Manifestasinya dua. Ketika anak diperlakukan dengan kekerasan seperti tadi, ya, apakah anaknya ikut menjadi agresif? Kalau anaknya punya temperamen seperti bapak ibunya kebetulan. Kalau sebaliknya, kemarahan, kebencian yang dia punya akan dia tujukan untuk dirinya sendiri dalam bentuk depresi, kemarahan pada dirinya yang dengan mudah dia bilang bahwa saya salah, saya jelek kayak begini ya, saya sebegitu buruknya, saya sebegitu nggak layak dicintainya. Makanya dia tadi sakiti dirinya sendiri, bikin percobaan bunuh diri. Dan ingat, anak perempuan paling mudah untuk mengalami depresi daripada anak laki-laki. Dan begitu anak perempuan depresi, mereka akan lebih mudah mengatakan ingin bunuh diri, meskipun nggak sungguh-sungguh memang. Biasanya bunuh diri ini ditujukan untuk mencari perhatian Mbak Maudi. Tapi ada satu hal tadi, ya, ketika ibunya berespon seperti tadi, justru memicu percobaan bunuh diri yang berikutnya. Jadi hati-hati. Hati-hati Rosa, nanti kita akan tanya Mbak Vera apa yang akan kamu lakukan saat ini ke depannya supaya kamu tidak selalu seperti ini. Mbak Oki, singkat saja sebelum kita lanjutkan lagi. Ya, singkat dengan membahas dua hal, yaitu pertama labeling dan kedua adalah bunuh diri. Yang paling sering orang tua lakukan adalah labeling. Maksudnya apa? Kamu anak bodoh, kamu anak tidak bisa diharapkan, kamu anak nakal, labeling. Jadi di dalam otaknya si anak, memang aku anak bodoh, memang aku tidak bisa diharapkan, memang aku... Jadi begitu, hati-hati pada setiap orang tua yang mengatakan kata-kata seperti itu pada anaknya. Dampaknya anaknya menjadi minder, tidak percaya diri, dan mengatakan dirinya memang bodoh. Sehingga seperti yang dilakukan oleh Mbak Rosa. Kemudian bunuh diri. Bunuh diri, orang memikirkan bahwa dengan bunuh diri permasalahanku selesai. Belum selesai, justru menciptakan masalah baru. Ada 3 masalah. Masalah ketika mau bunuh diri, masalah ketika sudah mati, nanti di akhirat nanti belum selesai loh. Akan ada hukuman dari Allah untuk orang yang bunuh diri, neraka jahanam tempatnya. Jangan ya Rosa.
Rosa ya. Nanti kita akan ngobrol sama Mbak Oki dan Vera. Situasi seperti ini apa solusinya yang bisa kamu lakukan ya? Nanti, karena setelah ini kita akan menghadirkan sahabat perempuan kita yang kedua. Bagaimana kisahnya? Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, kita akan lanjutkan lagi bicara dengan Rosa mengenai kekerasan yang diterimanya. Tapi saat ini kita ada seorang yang mungkin sudah dikenal juga, Chef Aiko. Ternyata punya mengalami diguna-guna katanya. Seperti apa? Biarkan Aiko sendiri yang cerita ya. Kita panggilkan langsung Chef Aiko. Halo Chef. Halo. Selamat pagi. Hari ini nggak masak dulu ya. Kita cerita-cerita dulu kita ya. cerita-cerita dulu. Masaknya udah di rumah tadi subuh. Iya, harusnya dibawa ke sini Chef. Ini dengan Ustazah Oki dan juga psikolog kita Mbak Vera. Sudah hadir, Mbak Iko, Silakan Mbak Iko duduk dulu. Jadi baru tahu ceritanya pernah ada masa-masa diguna-guna gitu. Emang rasanya seperti apa sih waktu itu? Itu di 2013 ya, dengan mungkin akunya sendiri belum kebuka ya. Maksudnya kemampuan aku itu belum kebuka. Akhirnya aku cuma apa nih maksudnya? indra keenam, indigo dari kecil. Aku lanjutin lagi di cerita yang itu. Jadi di rumah tuh mulai banyak bangkai, terus di bangkai ayam ya. Tiap hari ada yang lempar, Nah setelah itu Tapi nggak pernah tahu siapa yang lempar gitu, maksudnya? enggak, tahu-tahu pagi-pagi ada gitu. Terus di pot itu kayak ada bungkusan hitam. Sedangkan kayak ada tulang burung atau ayam. Dan itu pasti di pohon yang aku senengin gitu loh, maksudnya yang aku suka. Dan setelah itu ya wallahu alam gitu ya. Dan setelah itu satu persatu binatang kesayanganku mati, sampai aku punya guguk ya, maksudnya punya peliharaan yang aku sayang banget, itu juga mati. Itu matinya karena memang diracun kah, sakit atau apa? Enggak ada efek apa-apa, masih main-main siang sampai malam gitu. Pagi-pagi aku lihat kok lemas, aku bawa ke dokter, kata dokter udah nggak bisa ketolong lagi gitu. Udah sampai ke dokter mati. Terus yang aku alamin, dampaknya dari semua itu adalah aku tidak menerima kerjaan selama 3 bulan. Selalu aku tolak kepala, nggak ngapa-ngapain. Ditolak itu dalam arti kata alasannya adalah Males, bawaannya males. Akunya nggak mau. Terus kayak aduh, aku malas deh ketemu orang-orang, aku pengennya di rumah. Nothing to do, kesana kesini, bengong. Terus aku tuh bisa marahnya tuh sampai aku pernah mecahin kaca. Marah sama orang rumah tuh aku mecahin kaca lemari. hal seperti apa bisa marah sampai sedemikian? Kesenggol dikit aja. Jadi out of control gitu, langsung pecah. Maaf, tapi sebelumnya begitu juga apa enggak? Enggak, sama sekali enggak. Jadi kamu juga ngerasa aneh nggak waktu itu kok bisa marah sampai gitu? Aku sih anehnya, mungkin ini aku lagi dalam masa-masa yang sulit, dalam arti kata mungkin aku lagi banyak pikiran, tapi enggak, saat itu lagi happy-happynya, lagi banyak kerjaannya, lagi banyak temen, lagi banyak gebetan mungkin ya. Banyak yang senang gitu ya. Jadi aku pikir ya happy-happy aja gitu, tiba-tiba berubah drastis dengan keadaan yang seperti itu. Dan efek yang terberatnya dari proses itu, kamu ngerasanya apa? Marah aku out of control sekali. Orang-orang di Jadi sekitar satu meja, kamu. aku kan bulat ya, itu cukup 6 meja. Dan itu kalau misalnya hidangan apa aku salah dikit, gitu lah. Nah, orang-orang di sekitar kamu serem nggak sih lihatnya kamu begitu? Nggak, pada nggak mau deket, jadinya pada takut gitu aja. Nggak mau yang ngobrol sama aku terlalu lama, cukup seperlunya. Yang kerja di rumah juga seperti itu gitu loh. Sampai ada yang kerja, ya aku mungkin bisa minta maaf sekarang sama yang ngurusin aku selama 8 tahun ya. 8 tahun akhirnya keluar karena memang gak tahan dengan 3 bulan itu, dengan keadaanku seperti itu. Mbak Vera, ini gimana ya? Kalau memang kondisinya kita, kata Aiko kan tadi sebelumnya nggak pernah kayak gini, tapi tiba-tiba ada momen kok dia bisa begini. Cuma kalau menurut Mbak Vera dalam psikologi ya,
Kan kalau perempuan misalnya mau datang bulan kan suka ada momen-momen kayaknya emosi, berubah ya, gitu, maunya oke. dicolok sedikit gonggong gitu iya. kan. Ini ya nggak ketawa bener nggak? Kan suka gitu ya. Gimana sih Mbak Vera? Nah, begini ya. Jadi kita hati-hati dulu. Kalau kita ngomong tentang guna-guna, kita ngomong sesuatu yang di luar ilmiah. Ya, psikologi betul-betul sangat ilmiah, nggak ngomongin yang pseudo science gitu ya, apalagi di luar yang ilmiah. Jadi maksudnya begini, pada saat Anda melihat bahwa ada sesuatu yang mati dilempar, sebetulnya itu bisa sangat tidak memengaruhi Anda loh. Asalkan Anda punya sugestinya, sugesti ini dalam bahasa psikoanalisisnya, ya. Tapi ada bahasa lainnya, skema namanya. Jadi ketika kita punya skema bahwa ini diguna-guna nih kayaknya, tiba-tiba alam bawah sadar, ingat alam bawah sadar itu kalau ini kesadaran, alam bawah sadar itu segede. Iya. Ya ibarat gunung es, dia puncaknya saja kesadaran, alam bawah sadar itu kekuatannya luar biasa. Ketika Anda mensugesti diri Anda bahwa sedang diguna-guna dan akan memengaruhi perilaku Anda, tiba-tiba Anda akan terpengaruh tanpa sebab, digoyang oleh alam bawah sadar Anda, emosinya, dan emosi itu lucu, kayak gelombang. Ya, sometimes di atas, sometimes di bawah, dan perubahan mood itu normal. Menjadi tidak normal ketika alam bawah sadar ikut menggoncang emosi Anda sehingga kadangkala menampilkan aksi-aksi persis borderline personality. Kepribadiannya jadi seperti begini loh, mudah ngamuk-ngamuk, jadi tantrum, jadi sedikit-sedikit wah gitu, dan merasa mesti ini penting banget nih gitu ya. Saya tuh penting, jadi jangan ada yang gitu misalnya. Saya merasa dan seterusnya. Jadi dampaknya ketika emosi Anda bergelombang terkait alam bawah sadar punya kekuatan karena sugesti yang Anda bikin sendiri. Aku belum bersugesti saat itu. Nah, tadi ingat, ketika dilempar menemukan Ya, tulang aku belulang biasa dan aja. lain-lain. Ya udahlah apa gitu. ya, Paling udahlah gitu, ya. Kapan mikir bahwa itu adalah guna-guna? Di saat saudaranya aku itu pas ada ceceran darah itu sampai ke tembok pagar itu penuh semua. What do you think about it? Jadi ketika lihat ceceran darah, apa yang ada di pikiran Anda pertama Aduh, kali? paling tikus apa ayam mati aku gitu. Karena aku punya ayam Nah, di depan AMKT Jadi banyak. di situ belum bikin sugesti apapun, Belum. tapi Anda sudah merasa terpengaruh tanpa pernah kepikiran bahwa itu adalah karena tadi Mbak Eko sempat mengatakan punya indera keenam yang mestinya mau dibuka atau Itu tidak belum. dibuka. Itu Itu sebelum itu sama sekali. Sebelum itu karena Iya. memang guru ngajinya aku memang dia berkata akan terbuka di saat menjelang umur 25 karena saya nggak bisa menutup seutuhnya. Baik, Oke, jadi sebelum kita prosesnya bicara kira-kira ini ya begitu. soal guru ngaji ini saya mau nanya sama Ustazah jadinya. Ini kalau tadi dari secara psikologi katanya nggak ada. Ini kan mungkin secara sadar nggak sadar ngelihat darah, saya sih jijik, takut, kok ada di situ ya. Secara logis aja gitu Iya, mikir kok bisa nyampe di sini darahnya siapa yang darah siapa kan pasti ada kayak gitu-gitu. Kalau secara Islamnya? Iya, kalau di psikologi ilmiah, kalau Islam kita harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Namun kita harus jangan bilang misalnya begini, ada darah, oh ini guna-guna, oh ini sihir, itu setan sama jin senang banget Bu. Itu yang namanya jin, tubuhnya tuh makin gede, bangga dia. Kenapa? Gara-gara aku nih, jadinya dia begitu. Tapi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berzikir kecil, jin itu jadi kayak lalat. Jadi kalau ada hal-hal gitu cuekin aja. Oh, ini mainan dia, biarin aja dia main-main gitu ya. Kemudian apalagi yang harus difikirkan ketika ada hal-hal terjadi seperti itu, ingat bahwa jin kan ada jin muslim, ada jin usil. Ini mungkin kerjaannya jin usil. Ya udah, dikatakan dalam sebuah hadis apa? Bahwa jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka bacakanlah surat Al-Baqarah kalau nggak pengen ada jin-jin yang ada di dalam rumah. Jadi silahkan membaca ngaji. Ngaji zaman sekarang gampang, puter murotal MP3 kaset. Jangan tiap hari begitu. Tetap harus kita juga yang baca. Kita nggak bisa baca manggil orang boleh, tapi kan nggak tiap hari manggil orang kan Bu. Jadi diri kita juga baca supaya apa? Supaya nggak ada gangguan-gangguan. Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu, udah cuekin aja. Kita sibuk dengan zikir, kita sibuk dengan baca Al-Baqarah, baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, insya Allah hilang. Setannya jadi kecil kayak lalat terbang deh dia. Gitu. Undang aja ke rumahnya. Enggak, alhamdulillah sekarang udah aman. Udah sih. aman. Alhamdulillah. Memang sempat yang guru ngajian di Jakarta sempat datang. Alhamdulillah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya sama Chef Aiko. Masih ada Mbak Oki dan Mbak Vera tetap dalam curahan hati perempuan. Kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya. Ini panelis saya Mbak Vera sama Aiko sama Mbak Oki lagi seru banget bicara. Tadi udah soal masalah guna-guna yang akhirnya selesai kurang lebih 3 bulan. Ada tadi Mbak Eko sempat bilang masalah six sense. Ya, kamu bilang katanya punya kemampuan tapi ditutup sampai umur 25. Emang dulunya ada gitu? Ada dari kecil. Apa TK kemampuan dan seperti saat TK aku cuma ingat beberapa dan mama yang menceritakan.
kalau aku itu dulunya kamu tuh dibilang ansos, dibilang sedikit tidak bersosialisasi dengan temanmu, kamu hanya di bawah pohon di ayunan sendiri ngobrol. Ngobrol sendiri seolah-olah bermain dan sampai rumah pun seperti itu gitu. Kamu ingat dulu punya teman? Aku masih ingat mukanya. Oh, kamu Aku ingat masih ada ingat mukanya, tapi apa yang aku lakukan dengan dia ada sedikit yang lupa pasti. Cuma mama menceritakan apa namanya apa sih yang aku lakuin gitu. Oh, tapi kamu sendiri masih ingat bahwa dulu waktu masih kecil itu punya teman diajak bentuknya gimana? manjat pohon mangga, terus di keliling-keliling lari-lari gitu sampai guru aku pun tolong dong anaknya dikasih tahu kalau di saat pelajaran jangan bermain sendirian. Lihatnya sendirian, tapi Anda merasakannya bermain Ya, Saat itu ada seperti itu. ya itu membahayakan. Kenapa ditutup? Beberapa kali tuh aku selalu bilang papa stop, ada yang mau aku lagi nyetir. Jadi ngerem mendadak otomatis belakang nabrak peng. Itu kejadian bolak-balik seperti itu terus. Jadi kamu melihatnya ada orang nyebrang, ada apa gitu. Terus aku bilang, papa mau beli bapau. Kelihatan yang jualan bapau. Kelihatan banget gitu. Cuman kata papa ngeliat, kok nggak ada, cuma gerobaknya. Terus sama mama diusut lagi, ternyata baru meninggal itu sekitar 5 tahun yang lalu. Si tukang baponya. Jadi kamu bisa melihat orang-orang yang nggak ada gitu sebenarnya. Iya. Gitu, dan akhirnya itu ditutup. Iya, karena membahayakan. Aku belum bisa kontrol. Baik. Aku belum bisa menjaga diri aku, Ya kan, bahkan masih orang lain di kecil. sekitarku gitu. Mbak Maudi ini kan biasanya punya sensitivitas harusnya. Sensitivitas ini munculnya sejak kecil. Ada pengalaman-pengalaman emosional yang dirasa menyedihkan, buruk dan lain-lain nggak ya, atau negatif pada saat kecil? Apa yang Kebenaran Anda alami? papa itu adalah Kopassus. Terus papa itu juga pernah merasakan mati suri, tapi aku belum lahir. Nah setelah itu mama dengan kegiatan ibu persit ya, mau gak mau aku sama pembantu selama bertahun-tahun. Terabaikan, Mas. Nah Iya. Kita coba tanya sama Mbak Oki dulu ya, Mbak Oki, kalau hal-hal seperti ini kalau di agama Islam sendiri seperti apa sih? Ya, sebelumnya saya ingin menyambung sedikit saja yang tadi saya katakan itu dalilnya ada di hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang saya menyebutkan. Jadi ada satu pemuda yang kemudian kesandung untanya, kemudian dia bilang celakalah setan. Rasul bilang nggak boleh bilang gitu, nanti setan akan besar sebesar rumah, tapi bilang bismillah. Kalau bilang bismillah ia akan kecil seperti lalat. Itu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Perkataan Mbak Maudi tadi mengenai masalah sixth sense, indigo, atau ada orang-orang yang mengaku aku mengetahui hal-hal yang gaib, masa depan seperti ini, bisa akan ada terjadi seperti ini. Kita bandingkan dengan perkataan Allah di surat Al-Jin 25-26, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah dan Rasul yang dirodoinya. Kira-kira kalau misalnya ibu lihat ada Al-Quran ngomong begitu, kira-kira berarti apa? Inilah yang disebut dengan permainan jin. Di surat Al-Jin jelas-jelas terang-terang ibu bisa lihat dan buka di sana, jin itu paling suka mencuri-curi berita di langit. Ketika dia curi berita, dia sampaikan, dia bisikan kepada manusia, dan manusia itu menambahnya dengan 100 kebohongan. Jadi jin itu di langit bukannya dia nggak bahaya. Jin itu kalau mencuri berita dari langit dia dipanah pakai panah-panah api. Nah ibu buka di Al-Quran. Jadi itu beresiko sebenarnya. Ini jin-jin usil kerjaannya seperti ini. Jadi kalau ada orang-orang indigo atau misalnya berkatanya ada sixth sense, itu tidak usah dilatih, tidak usah diasah. Ya sudah, yang penting kita takarub, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menuju ke arah Allah. Hal-hal begitu, itu hal-hal gaib kerjaannya jin usil, nggak usah diurusin, nggak usah kadang kita kan suka kepo nih, suka pengen tahu, datang ke Ustadz. Kemudian Ustadz tolong kasih tahu dong aku masa depanku seperti apa. Nanti Ustadz menceritakan perkara gaib, itu permainannya jin sebenarnya ya. Coba Mbak Vera ceritakan masa depan ini gimana ya? Kalau misalnya Jadi begini, kita nggak ngomong Iya. masa depan, kita akan ngomong masa lalu dan masa kini Iya. dari anak yang sensitif, yang tiba-tiba mampu connected dengan jin-jin yang seharusnya tidak kelihatan. Iya. Maksudnya begini, ketika ada anak kecil yang harusnya disuntikkan dengan emosi cinta dan kasih sayang, itu yang membuat dia genap dan lengkap. Tiba-tiba cinta dan kasih sayang itu hilang karena ibunya sibuk persit, bapaknya ya begitulah ya, Tugas. gitu loh ya. Si anak ini tumbuh sebagai anak yang
seolah-olah nobody's child. Jadi anak-anak yang alone and lonely. Ketika dia alone dan lonely, Meng-create ini ya, yang dia create adalah hayalan dan imajinasi, dan anak ini menjadi sangat sensitif. Anak yang sudah sensitif, yang sudah peka secara emosional. Sensitif bukan ngamuk-ngamuk loh ya, bukan kalau di sudut langsung gonggong, bukan. Tadi Chef Aiko sempat, saya nggak pemarah loh Mbak Vera, saya bukan sensitif. Bukan Chef Aiko. Sensitif di sini maksudnya peka secara emosional. Anak yang sudah peka secara emosional ketika kekurangan emosi dan kasih sayang, dia create. Dia sendirian dan dia makin peka. Dia makin peka melihat misalnya bicara dengan Mbak Maudi. Dia bikin patternnya, dia bikin polanya. Dia dapat semua ininya dan kadang-kadang tadi terconnected dengan sesuatu yang beyond mind, di luar mindnya kita. Itulah yang dirasakan sebetulnya. Baik. Menarik ya Mbak Vera, terima kasih. Ini Chef Aiko ada di sini, jadi kita juga makin menambah wawasan kita ya bagaimana memandang hal-hal seperti ini. Nanti kita lanjutkan lagi karena setelah ini saya juga akan kembali mengundang sahabat kita yang pertama, Mbak Rosa, untuk bagaimana kedepannya dia memulai masa depannya. Ya ini bukan masalah gaib ya, tapi apa yang dilakukan supaya dia mendapatkan masa depan yang lebih baik dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, di sisa durasi pada episode kali ini sudah hadir kembali Mbak Rosa dan Mbak Aiko di sini. Mbak Vera, kita tadi belum selesai untuk harapan kedepannya Rosa. Silakan Mbak Vera. Jadi ini seperti kayak ratapan anak kandung ya Mbak Maudi ya. Jadi kalau kita pernah mendengar ada pepatah yang mengatakan bahwa keluarga yang bahagia itu adalah seperti surga yang didatangkan lebih dulu kepada Anda, ya, agar surga ini menciptakan malaikat-malaikatnya, ciptakan kasih sayang, cinta untuk anak-anak. Nah tadi sayang, kadangkala orang tuanya, ya, tadi kan disfungsi, dia saja bermasalah. Nggak semua orang tua seperti itu. Maksud saya, masa skema yang Anda bikin tentang orang tua dan diri Anda didasarkan pada orang tua seperti itu. Nggak perlu. Ya, toh sekarang Anda udah punya pasangan, betul? Sudah. Nah, bantu pasangan Anda untuk memberikan konfirmasi-konfirmasi positif yang tadinya negatif semua isinya, agar penghayatan diri menjadi lebih positif, bahwa nyari perhatian nggak perlu pakai aksi-aksi bunuh diri, tapi lebih pada tadi menjalin komunikasi yang mendalam dengan pasangan, karena nanti senada Mbak Maudi. Baik. Ratapan anak kandung itu tadi muncul juga di Chef Aiko, tapi di masa kecilnya, ya, yang terlanjur membuat dia jadi more sensitif. Dan ingat, anak yang sensitif ini lucu loh. Saat usia dewasa pun mereka sengaja seolah mengkonfirmasi sensitivitasnya dengan cari pasangan-pasangan yang memang seolah-olah membuat mereka makin sensitif dan punya masalah-masalah emosional gitu Gitu kira-kira. Mbak pasangannya ya, jadi tolong dicari yang lebih baik ya Aiko ya. Rosa, hargai ya diri kamu worth it, kamu berharga, hidup kamu bisa menjadi perempuan yang kita harapkan. Betul Mbak Oki? Betul. Satu lagi untuk Mbak Rosa pada khususnya, tadi kan dikatakan orang tuanya nyesel, aku nyesel ngelahirin kamu dan segala macam. Buktikan dong kalau aku bisa membuat ibu dan ayah bangga pada aku. Sekarang usia sudah 23, masa depan masih panjang, silakan membuktikan bahwa Anda menjadi orang yang sangat hebat. Untuk Chef Aiko, dikatakan di surat Al-A'raf 27, jin bisa lihat kita nggak bisa lihat jin. Udah, masing-masing punya kehidupannya sendiri-sendiri, fokus aja dengan kehidupan kita. Baik, dan ini kita akan fokus juga kepada Curahan Hati Perempuan karena besok kita akan hadir lagi mendengarkan curahan-curahan dari Hati Perempuan, dan kita tetap menghadirkan Mbak Oki dan Mbak Vera untuk bisa memberikan masukan-masukan, pelajaran-pelajaran dan kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Akhir kata kita pamit dari hadapan Anda, sampai ketemu besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Iko, terima kasih ya Rosa. Sukses ya Rosa, sukses Chef Aiko. Terima kasih.